Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita juga masih membahas terkait dengan polemik yang saat ini juga santer diperbincangkan banyak pihak terkait dengan Buniani yang statusnya menjadi tersangka. Masih bersama dengan Koordinator Komunitas Advokat Muda Ahok Jarot, sudah ada Mas Muanas dan juga tersambung melalui sambungan telepon. Sudah ada Pak Aldwin Radian selaku kuasa hukum Buniani. Ini tadi terakhir sebelum jeda, Pak Aldwin sempat mengatakan yang digarisbawahi adalah kenapa Buniani? Padahal kan sehari sebelumnya banyak juga tuh yang mengungkapkan isu sara, kebencian dan segala macam. Ya, jadi begini, ya yang perlu publik ketahui bahwa persoalan Buniani ini adalah bukan soal kebebasan berpendapat, ya, bukan soal kebebasan berpendapat, bukan persoalan kebebasan berbicara. Ini adalah soal menghilangkan kata dalam transkrip. Ya, yang kemudian siapapun yang kemudian membaca itu menjadi menjadi multitafsir. Kan itu yang kemudian menjadi persoalan gitu loh. Beberapa kali saya bilang bukan transkrip. Ya, bukan transkrip. Ya beginilah. Saya prinsipnya begini, saya menghargai apapun alasannya Pak Adian. Silakan itu mengatakan itu caption, silakan mengatakan itu pendapat pribadi. Ya, bahkan Polri mengatakan bahwa itu paragraf. Ya, kami mengatakan bahwa itu transkrip, tapi satu fakta yang tidak terbantah, ya, saya kira adalah yang menjadi persoalan itu adalah ini bukan masalah Buniani, ini adalah bukan persoalan masalah kebebasan berpendapat. Ada satu kata penting dalam transkrip yang kemudian dihilangkan sehingga memunculkan satu mispersepsi. Makanya siapapun yang kemudian membaca menjadi salah paham gitu loh terhadap persoalan itu. Nah, itu yang kemudian terjadi di Pak Aldwin. Buniani. Tadi kan sudah Anda dengarkan bagaimana tanggapan dari Mas Anas, dikatakan bukan masalah terkait dengan transkripnya. Ini tentunya kita ada koridor hukum yang harus kita hormati secara bersama. Tapi kalau kita lihat, dan transkrip satu-satunya orang cuma Buniani aja, nggak ada pihak lain yang menyebarkan. Ada mekanisme hukum juga tentunya yang Anda siapkan, Pak Aldwin. Yang di bawahnya, ya, itu kemudian mengcaption, ya. Ada kemudian itu kan istilah caption, update status, paragraf, ya kan? Bagi kami kan istilahnya seperti itu. Iya, itu banyak dilakukan dan lebih provokatif gitu loh. Ya. Yang Pak Buni lakukan itu dijamin oleh undang-undang sebetulnya. Itu kebebasan berpendapat, tidak boleh. Ini persoalan transkrip kok, menghilangkan satu kata dianggap kebebasan berpendapat. Kan keliru kalau kayak gitu. Ngaco aja. Tidak menghilangkan satu kata itu kemudian pendapat pribadi, intisari, ya. Menghilangkan satu kata. Coba lihat di akun-akun yang lain. Dia mengkritisi video kita sudah tangkap maksudnya Pak Aldwin. Mengkritisi video itu banyak juga di situ tidak sesuai dengan kata-katanya di atas. Saya paham itu yang kemudian kita sampaikan bukti-bukti itu. Ya, kenapa harus Buniani? Saya katakan, kenapa harus Buniani? Kenapa Buniani ini ada yang meng-screenshot dan menyebarkan fitnah. Sehingga menjadi viral, ya. Baik, Pak Aldwin. Yang menyebut provokator. Kami sudah tangkap maksudnya Pak Aldwin tadi yang mengatakan bahwa ini adalah kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh Buniani. Tapi tentunya ada koridor hukum juga yang harus kita hormati secara bersama. Tentunya ada persiapan mekanisme hukum juga yang sudah Anda siapkan terhadap mereka yang akan melakukan fitnah. Sejauh ini seperti apa? Ya, tentunya kita sudah kemudian kita siapkan dan melaporkan kepada pihak kepolisian, ya. Biarlah kemudian proses penyidikan berjalan, itu juga kita hormati. Tapi kemudian ada hal-hal yang dirasa kemudian tidak lazim dan lain sebagainya, kita sampaikan. Tapi tetap kita akan mengikuti, kita akan kooperatif, ya, dan lain sebagainya. Upaya hukum yang akan kita lakukan pertama jelas, kita sudah laporkan dan ini harus dikawal. Mas Anas dilaporkan, Pak Aldwin. Sudah, ya. Ya itu juga keliru juga. Tapi nantilah itu dalam sesi yang lain. Sudah dilaporkan. Tapi yang bagi kami cukup penting, yang memfitnah Buniani di media sosial ini, yang menyebutkan Buniani provokator dan penghasut ini sudah kita laporkan. Dan kita nanti akan konvers bahwa ini loh orang ini, ya, sebetulnya yang buat viral dan harus segera ditangkap begitu, ya. Karena dia itu di Facebook dan menjadi viral, men-screenshot. Coba sementara yang lain bagaimana? Tidak fair dong, ya. Baik. Dan Buniani punya hak. Dan sekali lagi Buniani dalam hal ini, menurut saya dia adalah korban, ya. Terjepit pada situasi yang sangat kompleks seperti ini. Di situ ada pilkada, ada siapa. Sehingga orang memfitnah sana sini. Oh, ini orangnya orangnya. Tidak. Buniani seorang dosen, seorang muslim yang taat, yang mengkritisi pernyataan di dalam video.
Dia berhak, makanya di atasnya ada tanda tanya. Ini penistaan agama, tanda tanya. Nah, Oke. inilah yang harus diuji gitu loh oleh ahli ya. Baik. Tidak hanya Kami ahli tangkap dari Pak Aldwin. pelapor gitu. Kita ya. tangkap Pak Aldwin. Tadi dikatakan Pak Aldwin, Mas Anas dilaporkan katanya melakukan fitnah, Mas Anas. Oh iya, itu sudah kita sampaikan juga ke media soal masalah laporan kami. Pertama itu juga keliru. Logika hukumnya jangan dibalik. Kita melaporkan, justru malah kita dilaporkan balik. Diuji aja dulu laporan kita, itu satu. Ya, kalau kemudian tidak terbukti dan sampai berkekuatan hukum tetap, baru laporan kita dijalankan. Jadi laporan kita itu harusnya ditangguhkan lebih dulu sampai terbukti laporan si Buniani apakah betul dia ini provokator atau bukan, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua persoalan lainnya adalah kedudukan saya sebagai advokat juga saya punya hak imunitas ya. Ada apa namanya? Ada jaminan Jadi ya begini, untuk menjalankan saya tugas tadi dan tidak profesi. bilang. Nah, Sebentar Pak Aldwin, boleh gantian Bentar kita Pak dulu. Aldwin. Nah, berapa waktu yang lalu ada berapa teman-teman juga dari organisasi advokat justru kemudian merasa prihatin kan dengan apa yang dilakukan oleh Buniani atas masukan dari kuasa hukum yang melaporkan saya sebagai advokat seperti itu. Nah, tapi nanti biarlah nanti mekanisme hukum ini kemudian berjalan. Kami hanya saat ini adalah konsentrasi mengawal proses tersangkanya Buniani seperti itu. Ya, Oke. saya nyatakan begini. Jadi saya tidak mengungkapkan nama nih siapa. Saya bilang nanti akan confess siapa sebetulnya yang menulis di provokator penghasut itu di Facebook ya. Cuman saudara menyebutkan Wana salah satunya yang dilaporkan. Ini kan presenter nih yang menyebutkan. Nah, Kan saya jadinya nanya kemudian- tadi Pak Aldwin. Tadi kan Pak Aldwin Bukan. bilang iya. Saya tidak bilang nama tadi, ya. Anda bilang nama. Oh, jadi klarifikasi berarti Mas Anas tidak dilaporkan seperti itu? Lu salah lagi nih. Nah, jadi gimana Pak benernya Pak? Nanti dikonvers Bukan, seperti saya itu? tadi itu bilang ada orang yang kemudian provokatornya itu, ya. Saudara bilang nih Anas dilaporkan, nggak apa-apa, ya. Jadi saya ingin menjelaskan. Pertama, memang ada 2 orang, ya, yang kita laporkan. Nah, kenapa kemudian posisinya dia dilaporkan? Karena dia posisinya menyatakan statement-statement di stasiun televisi dan lain sebagainya itu mengatasnamakan relawan. Itu pertama. Yang kedua, bicara hak imunitas advokat harus kita junjung tinggi. Saya ini advokat juga. Tapi ingat, hak imunitas itu tidak berarti kebal hukum, ya. Oke. Dalam undang-undang advokat, dalam keputusan MK yang 2013 itu saya tahu. Tapi ingat, tidak kebal hukum. Tidak boleh melanggar asas kepatutan dan asas praduga tidak bersalah. Tidak lantas kemudian hak imunitas itu dipakai untuk menyerang karakter dan nama baik seseorang. Oke. Sama halnya misalkan ketika seorang advokat menjalankan tugasnya, ini seorang oknum menyuap hakim misalkan, ya itu dalam rangka menjalankan tugasnya. Oh, Baik. itu tidak boleh, itu melanggar pidana. Baik. Begitu. Paham. Jadi tetap ada asas-asas yang kemudian tidak boleh dilanggar. Oke. Minimal kode etik itu tidak boleh terlanggar, gitu Oke. ya. Lepas Nanti kita dari akan bahas itu lebih lanjut setelah kita nanti lebih konferensi lanjut pers yang akan dilakukan oleh Anda, Pak kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin. Tapi kita Iya. kembali ke terkait dengan kasus Buniani yang sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Ada langkah-langkah hukum yang sudah Anda siapkan, Pak Aldwin? Ya, pertama kita akan kaji semua ini. Hanya memang tadi soal penetapan tersangka, ya tentunya kita akan siapkan upaya hukum, ya upaya hukum. Pra-peradilan dalam hal atau ini, seperti ya. apa? Betul, pra-peradilan atas status Buniani sebagai tersangka, ya. Dalam waktu dekat nanti saya bilang kan nanti kita akan konversi begitu ya. Kita akan sampaikan ke masyarakat upaya hukum apa yang kemudian kita akan lakukan. Karena sampai hari ini Pak Buniani masih kaget. Kaget bukan apa-apa. Ini apa gitu loh yang dituduhkan. Nggak jelas ya menurut saya. Dan menurut kita pun juga sama bahwa ini tidak equal begitu. Makanya bukti-bukti bahwa tidak hanya Buniani, banyak orang nanti yang bisa kena. Kalau ceritanya tuduhan itu berdasarkan 3 kalimat, ya, bukan persoalan video. 3 kalimat Buniani dalam statusnya di Facebook begitu, ya. Itu Oke. Mas nantinya. Baik, Pak Aldwin, ini terakhir juga ke Mas Anas, kalau kita perhatikan kan tadi sudah disiapkan pra-peradilan salah satunya, salah satu respon hukumnya. Anda melihat ini akan terus mengawal segala macam atau ada nilai-nilai yang sebenarnya ingin Anda sampaikan? Pertama saya sebelum nukik tadi persoalan itu adalah yang perlu klarifikasi adalah tadi ya persoalan Buniani ini juga yang tadi masalah advokat ya. Masalah advokat itu juga cara pandangnya keliru. Tidak ada yang disuap dalam kasus ini itu loh. Ya, bahwa saya dilaporkan
dalam konteks perskon, Oke. membela kepentingan klien saya, dan itu dijamin, dan itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi sudah diperluas pembelaan termasuk advokasi dan masalah preskon. Nah, itu yang Pak Adwin itu silakan pelajari dulu lah. Nanti putusan kita itu ya, itu yang Pak pertama. Adwin dan juga Mas Kemudian Anas, yang nanti kita kedua, bahas itu nanti ya, setelah ada konferensi. kemudian yang kedua, bahwa kami akan terus tetap kawal. Oke. Ya, bahwa kami akan terus tetap kawal persoalan Buniani, karena memang sedari awal kami yakin kok. Memang persoalan kegaduhan dan Pak persoalan Adwin, boleh, Pak? keresahan. Jadinya nggak jelas apa yang ditanyakan. Boleh. Loh, ini saya boleh ngomong apa enggak? Kita sepakat aja dulu. Ini saya boleh bicara. Mas Anas sama Pak Aldwin boleh tenang dulu. Ya, intinya nanti itu akan kita tanggapi lebih lanjut ketika Ya. konferensi pers nanti akan disampaikan oleh Pak Aldwin selaku kuasa hukum dari Buniani. Terakhir tadi boleh silakan. Ya, Mas Anas. pertama saya pikir bahwa kami akan tetap kawal ya sebagai pelapor dalam perkara ini, bahwa kami akan tetap kawal kasus ini sampai tuntas. Artinya biar publik kemudian tahu siapa yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan keresahan ya di masyarakat dalam kasus video Ahok ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kami juga mengharapkan agar tidak menggunakan istilah-istilah tuh seperti persoalan Buniani itu adalah kriminalisasi atau menggeser persoalan Buniani dari persoalan transkrip ke persoalan video gitu loh. Oke. Seolah-olah Buniani merasa terzolimi. Itu juga Kita lihat perjalanan hukumnya nanti. sangat mengecewakan gitu loh kalau sampai diarahkan seperti itu. Oke, baik. Murni kok penegakan hukum persoalan Buniani itu. Oke, ada rencana ini kalau kita perlihatkan kan Anda selaku koordinator komunitas advokat muda Ahok Jarot, kalau kita lihat juga Ahok Jarot sampai saat ini juga masih terus banyak yang menyoroti, tidak hanya Buniani. Kalau Anda lihat sampai saat ini hanya terfokus pada Buniani atau ada pihak-pihak lain? Ya, kita sebetulnya dalam proses pilkada ini ya, itu bukan persoalan Buniani aja yang kita laporkan. Kita udah hampir sekitar 10 laporan kok. Ya, yang kemudian menyangkut persoalan advokasi ya terhadap Ahok Jarot gitu. Tapi persoalan Buniani inilah yang kemudian tentu mengundang perhatian ya. Jadi kita sementara ini untuk fokus dan concern membantu pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang patut diduga ya sebagai hate speech ya, sebagai penyebar kebencian dengan menggunakan isu sara. Baik, terima kasih Pak Aldwin Rahadian melalui sambungan telepon selaku kuasa hukum dari Buniani. Pak Aldwin, terima kasih banyak atas waktu Anda meluangkan waktunya di pagi hari ini. Terakhir. Nanti kita ngobrol lagi. Oh, terakhir boleh silakan Pak. Ya, gitu. Jadi saya juga ya Pak Buniani mengharapkan doa dari masyarakat agar proses keadilan ini benar-benar terbuka ya, dan Pak Buniani janganlah dijadikan korban dan dikriminalisasi. Ya, begitu aja. Tidak ada niat jahat dari Pak Buniani. Baik, terima kasih Pak Aldwin. Ya, Bung Anas ya. Oke, kita lihat nanti bagaimana perjalanan hukumnya, koridor hukumnya nanti seperti apa, kita akan lihat bersama. Terima kasih juga Mas Anas sudah hadir di studio Sapa Indonesia Pagi.